Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai keuangan atau aspek keuangan yang nantinya dimulai dengan bagaimana kita menentukan investasi perusahaan kita. Nah, di sini kita menentukan dulu aktiva berwujud. Aktiva berwujud ini bebas ya, sesuai dengan kebutuhan perusahaan kalian. Ini contohnya ada tanah, bangunan, dan lain-lain. Ini tuh kayak keperluan perusahaan kita masing-masing. Nah, di sini ada 15 sesuai dengan modul. Lalu untuk jumlahnya juga disesuaikan aja dengan kebutuhan. Terus usia ekonomisnya bisa dilihat di internet sumbernya. Jadi misalnya kalau mesin itu rata-rata usia ekonomisnya berapa itu ada biasanya ya. Tinggal kalian searching aja. Untuk harganya juga nanti disesuaikan. Cari referensi lain. Untuk harga ditentukan seperti ini misalnya ya. Nah, sekarang untuk jumlah itu jangan hanya misalnya angka kayak gini aja, tapi ditambah misalnya mesin itu berapa unit, 2 unit misalnya gitu ya. Cara untuk menentukan kalimat di belakang angka itu dengan menggunakan custom di option ini general. Jadi kalian klik aja ini general, terus ke more number formats, terus ke custom. Nah, di custom ini kalian tinggal ketik aja. Kita mau pakai unit. Berarti 0 spasi tanda kutip unit. Tanda kutip lagi. Oke. Tuh. Jadi muncul ya di sini unit. Kenapa harus pakai option pilihan general ini? Karena untuk menghindari kesalahan saat nanti proses penjumlahan ataupun perhitungan. Karena kalau misalnya manual, kita coba ya, misalnya manual, diketik biasa, itu kalau dijumlah, misalnya 2 unit ditambah usia ekonomis misalnya ya, tuh hasilnya bakal value karena ada kalimat itu tadi. Kalau misalnya kita pakai unit yang ini ya, kita pakai unit yang dengan option general itu bisa pakai perhitungan. Misalnya 2 unit dikali ekonomis. Tuh hasilnya Rp10. Itu bakal ada gitu kan. Itu gunanya kenapa harus pakai unit dari general itu. Nanti kalian satu-satu aja pakai itu. Pakai general tadi ya. Itu jadi berubah kalau misalnya di drag gitu ya, makanya harus satu-satu. Gak apa-apa ribet juga karena nanti biar mudah dan otomatis nanti di akhir ya. Atau misalnya gini bisa di blog dulu yang mau pakai unit. Nah, kita pakai ke custom. Jadi harus di blok dulu si angka yang mau kita kasih kalimat unit itu tadi. Nah, gitu bisa ya. Nah, untuk kursi instalasi listrik itu kita pakai set, bukan unit ya. Kalian ketik lagi aja kayak tadi. Custom, terus tulis kayak tadi ya.
set, karena di sini udah ada tuh. Kalau udah ada tinggal diklik aja gini. Tapi kalau kalian belum bikin, diketik aja kayak tadi ya. Oke. Telepon itu unit ya. Unit. Dan ini tuh set. Sisanya set. Ya, bisa ke sini juga. Oke, udah. Gini ya, supaya lengkap. Nah, untuk meter kuadrat atau meter persegi itu nggak bisa pakai option general tadi. Harus kita bikin 2 kolom kayak gini. Ini tuh sebenarnya 2 kolom tuh. Kolom C dan D. Jadi kalian bikin 1 kolom untuk angka, 1 kolom lagi untuk meter kuadrat. Gitu ya. Langsung kita ke perhitungan. Di sini udah ada jumlah usia ekonomis dan harga. Untuk total kita hitung dengan perkalian dari harga dikali jumlah. Nah, ini adalah total dari harganya. Tinggal di-drag aja ke bawah ya, teman-teman. Oke, lanjut ke nilai sisa 20%. Untuk ini, kita sama dengan total harga dikali 20%, karena nilai sisanya 20%. Tinggal di-drag lagi ke bawah. Oke, lanjut ke kolom depresiasi. Untuk depresiasi ini, untuk aktiva berwujud tanah itu nggak ada usaha ekonomis. Jadi, nilai depresiasinya itu tidak ada. Jadi, kita kosongin aja. Untuk yang ada usaha ekonomisnya, itu depresiasinya harus dihitung dengan memakai rumus SLN. Rumus SLN dari total titik koma nilai sisa 20% titik koma dan usia ekonomis kurung tutup. Begitu ya. Tinggal di enter. Nah, hasil depresiasinya itu 4.500.000. Tinggal di-drag ke bawah. Oh iya, lupa menjelaskan kenapa tanah itu tidak ada biaya depresiasi, karena tidak ada penyusutan atau tidak ada usia ekonomisnya. Karena tanah mau kapanpun itu tetap berwujud tanah atau tidak akan mengalami penyusutan atau pengurangan nilai tanah tersebut. Gitu ya. Jangan lupa di sum untuk penjumlahannya, karena ini tuh bakal dipakai untuk perhitungan selanjutnya. Oke, tinggal di drag. Oke, itu baru kita hitung aktiva berwujudnya. Sekarang kita pindah ke aktiva tak berwujud. Aktiva tak berwujud ini seperti judulnya ya, tak berwujud, berarti yang sifatnya tidak berwujud. Seperti surat-suratan, itu tidak bisa dinilai dengan wujud ya. Dinilai dengan manfaat dan itu tadi. Nah, seperti pendirian perusahaan, perizinan, sertifikasi tanah, dan merek itu tidak berwujud ya. Tetapi usia ekonomisnya ada nih. Kalau pendirian itu katanya 5 tahun. Nah, untuk tahunnya kita pakai custom lagi. Karena ini udah ada, tinggal diklik. Kalau kalian belum ada, kayak tadi ya pas awal. Gitu. Oke, langsung ke amortisasi per tahun. Amortisasi per tahun ini kita hitung dengan pembagian dari harga
dibagi usia ekonomis. Nah, itu. Sama perizinan juga gitu ya menghitungnya. Nah, karena sertifikasi sama merek itu tidak ada usia ekonomis, berarti amortisasi per tahunnya tidak dihitung ya. Jadi langsung kita menjumlahkan aja harga dan amortisasinya, jumlah amortisasi per tahun. Nah, ini tahap akhir dari investasi ini, kita menentukan total investasinya. Cara menentukannya itu sama dengan kita ambil nilai dari total harga aktiva berwujud ditambah jumlah harga dari aktiva tak berwujud. Udah, gitu aja ya. Itu dari total investasi. Untuk total penyusutan, kita ambil dari nilai jumlah total dari depresiasi ditambah nilai jumlah total amortisasi per tahun. Sudah, untuk investasi sampai situ ya. Nah, jangan lupa sheet-nya diganti dengan judul baru, investasi. Jadi ini Excel-nya harus berurutan dari Excel-Excel sebelumnya. Karena apalagi keuangan itu bakal ngambil-ngambil dari jumlah aspek lain. Gitu ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke pembahasan mengenai biaya produksi. Dari biaya produksi ini kita bakal menghitung biaya-biaya yang ada pada tabel ini ya semuanya. Nah, tapi sebelum kita mengerjakan tabel ini, kita isi dulu uraian tabel bahan baku serta kemasan yang akan dipakai untuk perusahaan kita. Nah, ini dimisalkan bahwa misalnya perusahaan saya mengambil bahan baku sebesar 275.000 pada tahun 2020. Nah, untuk plastik kemasan itu tentunya murah ya, satu paknya itu pasti murah, tapi kita ambil rupiahnya aja sebesar Rp50. Nah, untuk 2021 dan 2022 itu mengalami kenaikan harga 10%. Jadi di sini kita hitung sama dengan 275.000 dikali 110%. Begitu ya. Begitupun yang tahun 2022. Tinggal di drag ke samping. Ini pun sama kayak bahan baku. Kita blok dulu. Plastik kemasan 2020 dikali 110%. Di-drag lagi ke samping. Mengapa 110% itu bisa dilihat di waktu biaya tenaga kerja ya. Tuh, kenaikannya itu 10% jadi 110% untuk perhitungannya. Oke, setelah ini diisi, baru kita mengisi tabel yang ada di sini. Nah, untuk biaya tenaga kerja langsung, kita mengambil dari tabel gaji atau biaya tenaga kerja. Jadi kita flashback nih ke sheet biaya tenaga kerja. Kita ambil dari ini, tenaga kerja langsung. Kita ambil yang 2021. Berarti ini ya, total biaya tenaga kerja langsung. Oke, sama dengan dulu. Terus, biaya tenaga kerja langsung, total biaya tenaga kerja langsung. Begitu. Yang 2021 sama. Kita ambil dari sheet biaya tenaga kerja. Yang ini ya, total biaya tenaga kerja langsung tahun 2022. Maaf ya, ini harusnya 2021. 2022, 2023.
Itu ya, ini pun sama. Kita ambil dari jumlah total biaya 2023 tenaga kerja langsung. Gitu, langsung ke biaya tenaga kerja tak langsung. Sama, kita ambil dari sheet biaya tenaga kerja, terus kita cari atau lihat jumlah biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang ini ya, berarti yang 2021 yang ini. Kita ambil yang ini. Begitupun yang 2022, kita ambil sama dengan kita ambil yang ini 2022. Ini pun sama ya. Ambil yang 2023 biaya total biaya tenaga kerja tidak langsung. Udah, langsung kita ke bahan bakunya. Nah, di bahan baku ini bahan baku 2021 kan ini udah ya di sini. Nah, kita tinggal kalikan dengan kapasitas. Ini dulu diklik, biaya bahan baku 2021 diklik, terus kita kali sama kapasitas di tahun 2020. Kita flashback lagi ke sheet kapasitas. Nah, kita cari yang 2021, yang ini berarti ya jumlahnya. Klik. Enter. Nah, ada hasilnya ya. Kalau ini kita bisa di drag aja, karena berkesinambungan ya. Tuh, tinggal di drag. Untuk biaya bahan baku itu ya hasilnya. Nah, untuk plastik kemasan juga sama. Kita udah ada nih Rp50 di sini. Terus dikali dengan kapasitas lagi yang tadi 2021. Kapasitas 2021 itu ada di sini nih. Kita flashback lagi ke sheet kapasitas yang ini. Klik enter. Tuh, udah ada ya, langsung. Ini juga sama di drag. Karena sama ya, berkesinambungan caranya. Terus untuk transportasi dan BBM, nah ini itu disesuaikan lagi, dikembalikan lagi pada perusahaan kalian. Dikira-kira sepertinya akan menghabiskan biaya transportasi dan BBM seberapa banyak. Di sini kalau saya akan ambil misalnya 5 juta selama tahun 2021. 5 juta. Terus, karena per tahunnya harus ada kenaikan harga, berarti sama dengan 5 juta dikali 110% kayak tadi ya. Nah, begitu. Untuk tahun 2023 maksudnya saya, tinggal di drag aja. Tuh, udah ada ya hasilnya. Seperti itu. Langsung kita ke kolom listrik dan telepon. Itu sama, kita tentuin aja. Misalnya mau ditentuin sebesar 1 juta aja nih per tahun. Di kantor kita misalnya membutuhkan listrik dan biaya telepon itu sebesar 1 juta. Sama, ini juga harus ada kenaikan. Jadi, sama dengan 1 juta dikali 110%. Begitu. Yang 2023 tinggal di drag aja. Sip. Langsung ke kolom depresiasi. Kolom depresiasi kan sudah dihitung ya di investasi, tinggal kita pindahkan aja sama dengan ke sheet investasi, langsung ke jumlah depresiasi yang di sini ya. Diklik enter. Tiap tahunnya sama berarti. Harus satu-satu ya. Enter. Sama dengan enter. Amortasi sama kayak depresiasi karena tadi sudah dihitung, jadi kita tinggal pindahin aja di sheet investasi yang di bawah ya. Nah, yang ini kita pindahin aja.
Oke, kalau udah kita tinggal jumlahin dengan rumusan seperti biasa. Begitu. Udah ya, berarti semuanya. Ini untuk pengisian tabel yang di atas ini. Langsung kita ke total kebutuhan pada tahun pertama. Nah, untuk mengetahui berapa sih total kebutuhan pada tahun pertama untuk perusahaan kita hitung dengan menjumlahkan total investasi serta biaya produksi tahun pertama. Total investasi udah kita hitung di sheet sebelumnya, ya investasi. Nah, total investasinya ada 244 juta 10.000. Kita tinggal klik aja pindahin. Tapi ditambah ya, ini harus ditambah dengan jumlah jenis biaya bahan baku yang ada di 2021 yang ini yang tadi kita hitung. Karena kita mau cari untuk tahun pertama aja, berarti kita kliknya yang ini aja dulu. Sip. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi untuk tahun pertama, kebutuhan perusahaan kita itu memerlukan 684.909.750 rupiah. Begitu untuk biaya produksi. Oke, sekarang kita lanjut ke perhitungan selanjutnya, yaitu mengenai sumber dana. Nah, sumber dana itu tabelnya seperti ini. Nah, kita mengisi dulu kebutuhan dana kita. Kebutuhan dana kita tadi sudah dihitung ya di biaya produksi. Oh iya, ini lupa, belum dikasih nama biaya produksi. Ini kita kasih nama dulu ya, sheetnya biar tidak kebalik. Biaya produksi. Enter gitu ya. Terus ini sekarang sumber dana. Sumber dana. Nah, untuk kebutuhan dana, kita tadi sudah menghitungnya di biaya produksi. Jadi, kita tinggal pindahin aja sama dengan dari sini, total kebutuhan dan tahun pertama. Yang ini. Oke, jadi kita tadi itu pindahin aja dari total kebutuhan tahun pertama di biaya produksi, dipindahin ke sini. Oke, sesudah itu. Nah, untuk modal sendiri dan pinjaman itu kita tentuin sendiri ya. Nah, kita sebagai CEO perusahaan harus menghitung atau memperkirakan berapa besar modal kita yang kita punya dan berapa juga yang akan kita pinjam untuk modal perusahaan kita. Nah, misalnya ya, kalau saya di sini akan memakai atau membuat pinjaman sebesar 200 juta. Di sini tulis aja 200 juta. Di sini kan saya ambil pinjamannya sebesar 200 juta nih. Lalu kan di sini kebutuhan dananya itu 684.909.750, berarti kebutuhan dana dikurangi pinjaman sebesar 484.909.750.000. Begitu. Ya, jadi ini tuh berkesinambungan. Karena kebutuhan datanya segini, berarti modal sendiri dan pinjaman itu harus memenuhi dari kebutuhan dana tersebut. Begitu ya. Nah, untuk bunga kredit, kita ambil secara umumnya aja sebesar 14%. Disamain aja langsung untuk jatuh temponya. Jatuh temponya ini juga sebenarnya dikira, tapi secara umum itu 3 tahun yang ideal. Jadi dapat dikatakan layak kalau kita dapat memenuhi atau melunasi pinjaman selama kurang lebih 3 tahun itu dikatakan layak ya. Makanya kita di sini pakai 3 tahun.
Begitu. Tahunnya jangan lupa pakai custom. Oke, langsung kita ke tabel pelunasan pinjaman sumber dana ini ya. Nah, kita tulis di sini kan pinjamannya kita 200.000. Kita tulis di sini, pindahin aja 200.000. Untuk pembayaran, kita mulai dari tahun ke-1. Ini kan tahun ke-0, berarti strip aja. Strip aja ya, guys. Berarti ini sisanya tetap sama. Gitu deh. Oke, jadi untuk pembayaran kita isi dengan rumus PMT. Lalu kita klik bunga kredit. Jangan lupa dikunci ya, pakai F4. Satu kali aja. Terus titik koma. Jatuh tempo. Sama dikunci F4. Titik koma. Min. Jangan lupa pakai tanda negatif karena pinjaman kan hutang ya, jadi itu minus, langsung klik pinjaman, sama di F4 atau dikunci, tutup kurung. Oke, lanjut, tinggal di drag aja pengerjaan untuk pembayaran ke bawah, karena sama ya, tiap tahunnya diibaratkan itu sama, membayarnya itu dari tahun ke tahun itu sama. Nah, langsung ke kolom bunga. Untuk kolom bunga, kita pakai perkalian antara bunga kredit ini 14%, dikali dengan sisa pinjaman. Sisa pinjaman di sini kan masih 200 juta ya, karena tahun ke-0 belum melakukan pembayaran. Jadi diklik aja sisa, enter. Begitu. Langsung untuk pokoknya itu kita hitung dengan pengurangan antara pembayaran serta bunga. Pembayarannya ini dikurangi dengan bunga sebesar 58.146.296. Untuk sisanya kita kurangi saja sama dengan sisa dikurangi pokok pinjaman ini. Oke, untuk tahun pertama seperti itu. Setelah tahun pertama sudah diisi, langsung kita ke tahun kedua. Tahun kedua sama ya, bunga kredit. Bunga kredit dikali dengan sisa pinjaman yang ini, sisa pinjaman tahun pertama. 19 juta. Untuk pokoknya juga sama dengan pembayaran dikurangi dengan bunga. Begitu. Untuk sisa itu sama dengan sisa dari tahun 1 dikurangi dengan pokok pinjaman tahun kedua. Begitupun yang tahun ketiga. Untuk bunganya sama dengan bunga kredit dikali sisa, langsung untuk pokoknya sama dengan pembayaran dikurangi dengan bunga. Untuk sisa tahun ketiga sama dengan sisa tahun kedua dikurangi pokok pinjaman tahun ketiga. 0. Berarti hasilnya kita sudah melunasi pinjaman sebesar 200 juta dalam jangka waktu 3 tahun. Itu untuk sumber dana. Terima kasih atas perhatiannya.